ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam sultan lil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulum sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Summan al-Madani sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari sayyidi Syekh Muhammad Gashwal Anwar bin Haji Ismail sayyidi Syekh Muhammad Anang Sya'rah وخصوصا إلى رأي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجة وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المسلم رحمه الله فقه فتح القارئ al-buyu'u salah satu asya'a ahaduha bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin fajaisun iza wujidati syurutu min kaunil mabi'i tahiran muntafa'an bihi maqduran ala taslimihi lil aqidi alaihi wilayatun wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin fal awwadu ka qaulil ba'i awil qaimi maqamahu bi'tuka
wa malaktuka bikaza wasani ka qaulil mushtari awil qaimi maqamahu ishtaraitu wa tamallaktu wa tamassaktu wa nahwihima. Al-buyu'u bermula buyu', jual beli itu salah satu asya'a, yaitu 3 macam. Ahaduha bermula yang pertamanya bai'u ainin musyahadatin, menjual benda yang bisa disaksikan, ay hadiratin hadir. Pajaizun maka yaitu hukumnya boleh iza wujidati syurutu, apabila didapati beberapa syarat, min kaunil mabi'i, daripada keadaan barang yang dijual itu tohiran, suci, muntafa'an bihi, bisa dimanfaatkan dengannya, makduran ala taslimihi lil aqid, dan mampu bisa diserahkan bagi orang yang berakad, alaihi wilayatun, atasnya hak kepemilikan, wilayatun tuh hak milik. Wala budda fil bai'i, dan wajib dalam jual beli itu min ijabin wa qabulin, daripada ijab dan qabul. Jadi pal awwalu, maka yang pertama ijab, ka qaulil bai'i, seperti berkatanya si penjual, awil qaimi muqamahu, atau pelaksana, awil qaimi atau pelaksana, muqamahu menempati penjual, katanya bi'tuka, aku jual engkau, wa malaktuka, aku miliki engkau, milikkan engkau, bikaza, dengan harga sekian. Wasani yang kedua kabul, ka qaulil mushtari, seperti ucapan pembeli, awil qaimi, atau orang yang melaksanakan muqamahu menempati pembeli, ishtaraitu, aku beli, wa tamassaktu, dan aku pegang, wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Jaga penjelasannya. Al-buyu'u salah satu asya, jual beli itu ada 3 macam. Praktik jual beli itu ada 3 macam. Setelah jual beli ini disepakati oleh para ulama, hukumnya mubah, hukumnya halal, sesuai firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, namun Allah mengharamkan riba. Lalu praktik jual beli ini ada 3 macam. Yang pertama, ahaduha, bermula yang pertamanya bai'u ainin musyahadatin, ay hadiratin, menjual barang yang disaksikan dan hadir. Pajaizun maka boleh. Maksudnya adalah menjual barang, dan barang ini bisa dilihat, begitu barang ini pun hadir, ada di hadapan kita. Nah, berarti kita ada menjual barang yang barang itu tidak hadir di hadapan kita. Kayaknya ada lagi kita. Ini menjual barang, apapun barang itu, barangnya itu bisa disaksikan mata karena memang hadiratin, memang ada di hadapan. Contoh, kita nukar kain, kita nukar membeli pakaian, kita membeli apa, membeli handphone. Handphonenya bisa kita lihat, bisa kita japai-japai, kita lihat, dan seterusnya hadir. Nah, ini hukumnya pajaizun boleh.
Namun harus ada lagi persyaratan lain. Artinya boleh menjual barang, tapi catatan barang itu bisa dilihatnya dan hadir di hadapannya. Nah, ini hukumnya boleh iza wujidati syurutu, apabila didapati beberapa syarat. Atau bahasa kita apabila memenuhi atau dipastikan memenuhi beberapa persyaratan. Nah, di sini beberapa persyaratan itu tidak diangkai musnif, tidak diangkai pengarang kitab. Berapa jumlahnya? Sekarang kita coba angkai aja. Musannif menjelaskan saja min daripada kaunil mabi'i tohiran. Satu, keadaan barang yang dijual itu suci. Berarti kalau menjual barang yang tidak suci itu tidak boleh. Tidaklah menjual apa? Menjual tahi ayam najis tidak boleh. Menjual bangkai apapun kecuali iwak. Alhamdulillah. Menjual apa? Menjual ayam mati yang tanpa disembelih berarti bangkai. Berarti najis tidak boleh. Tidak boleh di sini pengertiannya adalah haram. Menjual apa? Menjual sapi, tapi sapinya tidak disembelih, mati mudar, tidak boleh, haram. Nah, di sini kada boleh juga menjual anak irwan. Tahu anak irwan, Rahmat? Udah tahu. Ikam wan tahu anak irwan, tahu orang kan unjun anak wanyi anak irwan itu boleh. Kenapa? Karena itu bangkai. Itu bangkai. Ikam menjual urupnya urup mati, bangkai. Aku jar malam tadi urup tumbur aja, banyak banget kulihannya apa? Kulihan sebalik kada gampangan deh. Nah, menjual sekokot berapa? Sekokot 10.000. Napa orang mau unjun pupuyuk rame banget. Iwaknya yang apa umpannya urup. Orang Jawa atau diurup, orang Medan atau diurup laron. Nah, laron bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia laron, urup bahasa kita urup. Nah, dijual ini nang mati-matinya itu boleh. Tidak boleh. Lah, sekali lagi syarat yang pertama barangnya itu tohiran, hapi suci lah, suci. Betul. Menjual minyak lala bernajis boleh lah, boleh. Menjual minyak gas tapi minyak gasnya bernajis boleh lah, boleh. Pokoknya barang yang dijual itu suci. Baik dia suci secara dirinya tidak najis, atau dia memang barang itu suci tapi bernajis. Tidak boleh. Tidak boleh. Jual najis karena hukumnya najis. Kan hukumnya najis kalau menjual minyak lala tidak sampai 2 kolah, keguguran dahi cacak, ma'in gak benda cair najis lah, najis. Nah, kalau kita jual berarti kita menjual najis, tidak boleh menjual najis. Diperbolehkan berjualan itu apabila barangnya suci. Nah, disinilah kita hati-hati, Rahmat. Kita dilarang babi itu bukan hanya haram, tetapi ketika ada transaksi jual beli babi anjing tidak boleh, hasilnya haram. Lagi jual belinya apabila menjual barang najis, apalagi barang itu haram jadinya, maka hasil perbuatannya haram. Duit atau uang yang dihasilkan dari jualan yang haram, maka uangnya pun haram. Itu jelas sudah. Barangnya suci, kayak menjual bidawang boleh? Nggak boleh.
Menjual ular boleh? Tidak boleh. Masa jual beli darah? Nukar darah? Kada boleh. Tidak boleh. Nukar darah kada boleh. Terus, kena pokoknya paling pengalih kayak orang menukar apa? Pupuk kandang. Pupuk kandangnya bahannya adalah tahi ayam atau tahi sapi. Jual beli tidak boleh karena barangnya najis. Terus kayak apa? Ya sudah, ini dengan jual beli itu kena ada akad jual beli. Jangan ada kata-kata jual beli. Yang ada hanya ini ku beri apa? Ku beri pupuk kandang berupa tahi ayam atau tahi sapi 2 karung. Ujarnya, ini ku beri ikam duit, engkau ku beri uang sekian. Nah sudah. Nukar anak wanyi, anak Irwan, dengan mau unjun jangan bakat. Nukar aja, jangan nukar. Jel, apa nih? Di Irwan ini mbak, ada terserah aja, buruk duit aja. Nah, ayo duitnya nah. Jangan jual beli. Lah, ingatkan ini panjang penjelasannya. Nah, tinggal kita melihat aja. Tinggal kita melihat, menjabarkan, menguraikan syarat jual beli itu barangnya suci. Berarti ketika barangnya tidak suci, maka tidak boleh dilakukan jual beli. Ketika itu dipraktikkan jual beli, maka menjadi penghasilan yang haram. Penghasilannya haram. Menjual bangkai ayam mati, tahu sudah disate, yang disate ini ayam mati, ayam tanpa disembelih, ini boleh jual beli. Itu terjadi jual beli haram, maka hasil yang diambil dari dihasilkan dengan jual beli barang yang najis, barang yang tidak boleh, hasilnya haram. Nah, jelas sudah dari rawat paham. Nah, hati-hati, bisnis boleh, tapi barangnya dilihat. Yang kedua, muntafa'an bihi. Barang yang dijual itu bisa diambil manfaat. Barang yang dijual itu bisa diambil manfaat. Kalau barang yang dijual itu kada bisa diambil manfaat, kada boleh. Nah, sekarang barang nih kawa diambil manfaat, umpama jelas kalau kita beli ayam, ayamnya kan manfaatnya dimakan. Manfaat itu begini nih, manfaat dipakai, manfaat dimakan, manfaat digunakan. Ada manfaat dimakan. Kita beli apa? Beli ayam, beli ikan. Itu kan manfaat. Manfaatnya untuk apa? Ya dimakan. Ada barang yang dibeli itu bisa bermanfaat, tapi bermanfaat untuk dipakai. Beli apa? Beli sarung, beli gamis, beli kopiah, beli apa? Beli karpet. Semuanya bisa dimakan? Tidak, tapi dimanfaatkan untuk dipakai. Ada bukan dipakai, tapi digunakan. Wah, apa? Kenapa? Kita nukar atau membeli kipas angin, bisalah dimanfaatkan? Bisa. Manfaatnya dimakan? Tidak. Manfaatnya dipakai? Tidak. Tetapi digunakan untuk mencari angin. Ini mikrofon. Manfaatlah, ya manfaat digunakan. Mikrofon tidak bisa dimakan, mikrofon tidak bisa dipakai, tapi dia bisa digunakan untuk pengeras suara. Ya kan? HP, barang, tapi barangnya bisalah dimanfaatkan. Kita lihat, ada yang manfaat dimakan, ada manfaat yang dipakai, ada manfaat yang digunakan. HP bisa dipakai kawan?
Tidak bisa. Bisa dipakai tubuh kita? Tidak bisa. Tapi bisa digunakan untuk apa? Digunakan untuk komunikasi. Berarti ada manfaatnya kalau untuk berkomunikasi. Aku ada dengan berkomunikasi aja. HP ini agan apa? Agan mainan. Berarti dimanfaatkan untuk mainan. Gampang aja pokoknya bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk digunakan komunikasi, digunakan melihat ini dan seterusnya. Nah itu kalau barangnya itu tidak bisa dimanfaatkan, kadang bisa dimanfaatkan di apa? Dimakan, diminum, tidak bisa dimanfaatkan dipakai dan digunakan, maka jual belinya tidak boleh. Barangnya apa? Barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Barang itu kada bisa dimanfaatkan, dimakan kada bisa, dipakai kada bisa, digunakan kada bisa. Kira-kira apa contohnya, Rawat? Mikir bang kita pikir. Barang itu tidak bisa dimakan, tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Kira-kira barangnya apa? Ini contoh akan. Ini mumput otak dah. Apa? TV rusak masih bisa dimanfaatkan, digunakan anunya, alat-alatnya itu jual. Apa buktinya rongsokan, orang nukar rongsokan wasi bersih masih bisa digunakan. Ya ada untuk daur orang nukar inilah, orang berjual inilah nang banyaknya inilah ada yang kosongnya napa rajin pemolong nggak dijual kalah, bisalah dimanfaatkan, dimakan bisalah ya, dipakai bisalah, tidak digunakan ya bisa untuk daur ulang. Ini silakan. Ayo kita cari barang itu tidak bisa dimakan, tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Apa itu? Jual apa? Ramat? Apa? Kayu jepok. Wow, kayu jepok kayak kau aja orang kan memasak, kan apa masih kau aja. Ayo, barangnya dimakan kada kawa, dipakai kada kawa, digunakan kada kawa, jangan dijual. Napa contohnya? Ayam mati mudar itu sudah bangkai tadi, sudah kada suci. Ini barangnya suci aja, barangnya suci, tapi dia tidak bisa dimakan, tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Apa? Mik rusak, aduh kau dijual barangnya, rongsokannya. Tahu aja, Mbah, karak hidung. Najis lah. Ada. Ali kamu kumulan. Ayo. Najis lah karak hidung. Jadi ada. Ada najis kalau dimakan kada. Dipakai apa? Kada juga. Digunakan. Ayo karak hidung kena bek. Jadi kalau ini pembatalan digunakan olah, berarti jangan dijual. Kada kalau dijual ini, kada kalau dimanfaatkan. Hagen apa karak hidung? Tapi banyak sekilo aja. Anda bisa rawatnya sekalipun barangnya tidak najis,
tapi dia tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak boleh, tidak sah dalam jual beli. Paham rahmatlah? Nah, dua udah lihat mencari ya. Tapi ambusikum apala tubsirun dalam dirimu sendiri. Kemudian makduran ala taslimihi. Syarat yang pertama, barangnya sudah suci, alhamdulillah suci. Kemudian yang kedua, bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, makduran ala taslimihi, bisa diserahkan. Lil akid, bagi orang yang berakad, alaihi wilayatun, atasnya hak milik. Nah, yang ketiga syaratnya, barangnya bisa diserahkan. Bisa diserahkan itu karena miliknya. Paham? Karena miliknya. Kalau kada miliknya kau nyerahkan. Nikah merahmatina HP suci lah, suci. Kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, kau jual aja rahmat. Oh, kada bisa. Kau ayah kau kada kau menyerahkan. Kenapa? Karena bukan hak milik. Paham? Nah, ada lagi menjual barang itu suci, seandainya kau diserahkan, itu kau dijual, tapi kada kau diserahkan. Lalu kada kau dijual, apa yo? Barang ini suci, barang ini suci. Kemudian barangnya bisa dimanfaatkan kalau bisa dikelola. Dan barangnya, tapi barangnya kada kau diserahkan. Tidak bisa diserahkan itu karena bukan miliknya, bukan. Memang tidak bisa menyerahkan. Apa contohnya? Tahu bik? Jadi ini bol. Apa contohnya? Barangnya suci dan bisa dimanfaatkan kalau memang bisa diserahkan. Tapi ini barangnya kada kau diserahkan. Kira-kira apa jenis? Apa? Batu bara. Batu bara orang kau banget menyerahkan. Kenapa bol? Rahmat. Barangnya tidak bisa diserahkan. Tidak bisa diserahkan ini bukan karena milik orang lain, bukan. Karena memang tidak bisa diserahkan barang itu. Apa Wan? Jalan apa aja barangnya? Rolah. Rolah. Aduh, nabik. Waduh, malihnya jari ya. Kayak lagi nah. Barangnya suci. Kemudian hadir, barangnya hadir, bisa dimanfaatkan kalau memang bisa diserahkan. Cuma permasalahannya barang ini tidak bisa diserahkan. Apa pik? Angin. Ini angin. Angin suci lah, suci. Ada orang jual angin lah, ada. Ada jual angin, pik orang jual angin adalah ada, pik orang menjual angin ada. Tapi karenanya barangnya kau diserahkan, lalu boleh. Sekarang kita angin nak ada ini kalau dijual lah, menyerahkan ke kau. Nah, seandainya angin yang kita ada ini bisa diserahkan, kau ditangkap. Boleh dijual. Contohnya apa? Nukar apa aja? Nukar angin nah apa saja, Pak? Angin makin orang menyudir. Angin enggak ada? Angin. Orang apa? Orang apa? Ini tahu lah orang nang orang kimpis banda, Pak. Hah? Napa?
hidrogen. Oh, hidrogen? Itu angin wara itu. Agak dikam bis ban kemana? Ngisi angin ngejarhan nukar angin gitu. Tapi nukarlah ada. Ada kawan menyerahkan anginnya. Mana Pak ngisi anginnya? Bang, tukarlah angin bisa. Iya kan? Orang mempaban sepeda motor bis, cus, nukar angin nih, mana anginnya ada. Kenapa tidak bisa diserahkan barangnya? Habis itu, itu karena dimanfaatkan kawa, karena dikelola, dimasukkan ke ucus, masuk anginnya, bayar berapa sekian, tukarlah angin, tukarlah angin. Mana ada? Ya kan, nah ingatakan jual beli itu sah kalau barangnya bisa diserahkan. Pengertian bisa diserahkan, satu, hak miliknya, atau ya hak miliknya, atau dia punya wilayah, hak miliknya. Atau yang kedua, pengertian bisa diserahkan, memang barangnya bisa diserahkan. Kalau barangnya tidak bisa diserahkan, kada sah jual beli. Jual beli angin adalah kada. Habis. Kemudian wala budda fil bai'i, dan wajib dalam jual beli itu min ijabin wa qabulin, daripada ijab dan qabul. Nah, walaupun di sini kita ada masalah yang berat di kopas wajib dalam jual beli itu ijab dan kabul. Nah, apa ijab dan kabul dok? Pal awalu, maka bermula yang pertama itu ijab. Contoh ijab kaqaulil ba'i, seperti perkataan si penjual, awil qaimi muqamahu, atau orang petugas yang menempati penjual, ujarnya berkata bituka bikaza, aku jual engkau barang ini 10.000 rupiah. Tuh ngarannya riai ijab. Atau malaktuka, aku serahkan kepada engkau barang ini bikaza, harga 10.000. Nah, wasani yang kedua adalah kabul. Kabul itu kaqaulil mustari, seperti perkataan si pembeli, awil qaimi, atau petugas makamahu yang menempati pembeli. Katanya ishtara itu aku beli, watamassaktu aku pegang, wanawihima. Nah, aku beli barang ini seharga 1 juta. Nah ini berlaku bahasa daerah, tukarlah, jual. Tapi ini jangan dibawa ke Jawa, tukarlah. Bingung orang Jawa, tukarlah. Kalau tukarlah itu huruf akan gitu. Aku beli barang ini seharga 1 juta. Aku jual, atau si pembeli dulu, mestinya si pembeli, si penjual dulu. Aku jual barang ini seharga 1 juta. Kata pembeli, aku beli 1 juta. Dalam jual beli hukumnya wajib. Ini yang disebut dengan akad jual beli.
Ini disebut dengan akad jual beli. Walaupun ini kena ada lagi pembahasan yang lebih luas. Kenapa? Karena keadaan kita sekarang zaman itu semakin modern. Sekarang ini orang ada yang namanya nanti dia jual salam. Itu kayak apa akadnya jual salam itu bagaimana? Banyak jual beli ini kan praktiknya ada 3. Ini barang yang hadir di hadapan, pembelinya ada, penjualnya ada, barangnya ada di hadapan. Maka ini harus ada yang disebut dengan akad jual beli. Aku jual barang ini sekian, kata si pembeli, aku beli barang ini sekian. Apabila tidak ada akad, maka ini disebut dengan jual belinya fasid. Jual belinya rusak. Bukan berarti menjadi haram, tidak. Pengertian rusak apabila digugat tidak sah, digugat itu bisa digugat karena praktik akad jual belinya tidak sah. Nah ini berkembangnya zaman modern, banyak sekarang ini orang berjual beli tanpa akad. Kenapa? Karena modern, pakai alat aja. Di luar negeri atau apa, orang ambil barang bayarnya itu pun kepada penunggu, udah tinggal di anunya aja. Kurang itu ketahuan. Jadi kadang-kadang penjualnya itu kan ada seberataan pakai alat. Seberataan pakai alat, semua dengan harga yang pas. Ini labelnya ada harganya sekian, taruh aja, buat aja, atau pakai gisik, gisik. Mana penjualnya? Nah, ini bagaimana? Karena kada hadir pembelinya, kada hadir, pembelinya ada, penjualnya kada hadir. Kayak apa? Ya kan? Nah, ini kayaknya ada masalah, ada permasalahan yang harus dibahas lebih luas. Apalagi zaman sekarang, zaman modern, zaman teknologi canggih, orang jual beli lewat lewat online, lewat Gojek. Itu tuh kayak apa bakat. Gojek ini kan tukang antar aja. Tukang antar barang aja. Ini kayak apa akadnya? Nah, ini mungkin akan dibahas karena ada, kita lihat dulu jual beli, duduk jual belinya bagaimana. Ini permasalahan jual beli, hadiran barangnya ada, penjualnya ada di hadapan, pembelinya ada. Setelah barangnya memenuhi persyaratan, barangnya suci, bisa dimanfaatkan, bisa diserahkan karena miliknya, berikut harus ada akad jual beli. Habis. Kemudian wasani minal asya'i, yang kedua daripada bagian praktik jual beli, ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Biswan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-bai'u thalathatu asya'a, ahaduha bai'u ainin mushajjatin ay hadiratin fajaizun idza wujidat syurutu min kaunil mabi'i tahiran muntafa'an bihi maqduran ala taslimihi lil 'aqid alaihi wilayatun wala budda fil bai'i min al-ijab wal qabul wal awalu wa qawlihil bai'i awil qaimi maqamahu bi'tuka wa malaktuka bikaza wa sanika wa qawli mushtari awil qaimi maqamahu ishtaraitu
atau masaktu wa nahwi wa nahwiha. aja Bismillahirrahmanirrahim. Al-buyu'u salah satu asya haduha bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun ijawi jidati syurutu min kaunil mabi'i tahiran muntafi'an bihi makduran ala taslimihi lil akidi alaihi wilayatun wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin bal awalu ka qaulil bai'i awil qaimi maqamahu bi'tuqa wa malaktuqa bikadza wasani ka qaulil mushtari awil qaimi maqamahu istaraitu wa tamalaktu wa nahwihima. Al-Fatihah.